Jumpa lagi di Tribut TV. Kali ini kita datang dengan sebuah video yang unik. Kali kita akan ngetes kameranya Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi kondisinya adalah kita tes di 8K 24 atau 8K 24 fps. Nah, yang unik adalah setting seperti ini tidak bisa kita edit, tidak dalam handphone yang jelas. Jadi yang kita bisa lakukan adalah shoot, pause, gitu aja. Ya, jadi mohon maaf nih kalau ada suara-suara lain masuk ke sini ya. Kemudian untuk menontonnya, kalian nggak bisa nonton langsung dari handphone. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus pakai browser yang ambil dari desktop. Kemudian kalian ambil tuh 8K-nya ya. Jadi nggak bisa pakai aplikasi di smartphone. Kalau pakai aplikasi dari smartphone nanti mungkin terkunci maksimum di 2K atau 4K atau bahkan cuman Full HD. Ya, jadi dengan teknik melakukan perekaman, lalu memberhentikan sementara, pause sementara, nyambung lagi, saya bisa pindah tanpa harus ngedit, ngekat video ini. Tapi memang jadinya saya tidak bisa pilih kapan saya mau berhenti. Kalau sudah ada suara di belakang, ya masuk-masuk aja. Paling nggak untuk sementara ini, ya saya bisa begini. Sebetulnya kalian bisa edit pakai software editing dari laptop atau dari desktop. Tapi memang yang saya mau kasih lihat adalah file mentahnya 8K 24 dari S20 Ultra. Ya, jadi di mode 8K 24 ini tidak ada mode zoom, tidak ada auto, tidak ada makro, tidak ada tele, tidak ada ultra wide. Ini full auto semua. Dan dia memang agak-agak nge-crop ya. Jadi agak-agak nge-crop, ngepas banget gitu. Ya, tapi semuanya masih bisa dimaafkan karena kualitas hasil videonya tentunya yang tinggi resolusinya. Mode 8K ini hanya tersedia di kamera utama ya. Tidak ada di kamera selfie tentunya, tidak ada di ultra wide, tidak ada di tele, ini hanya ada di kamera utamanya saja. Video dalam resolusi 8K 24 ini memang dimungkinkan karena penggunaan SoC baru atau ISP dalam SoC barunya Exynos, yaitu Exynos 990 yang ada pada S20 Ultra. Crop yang ketat memang membuat kalian tidak bisa mengambil angle yang lebar, tapi tentunya dengan video kan kalian bisa ngambil video pending seperti ini ya. Jadi ya sedikit agak-agak sinematik gitu. Ya, mode 8K ini memang tidak dilengkapi dengan image stabilizer. Saya coba berjalan hati-hati sekali ya. Kurang lebih kira-kira jadi seperti ini tetap ya. Ya, ini sudah hati-hati banget. Saya tidak pakai gimbal. Jadi saran saya memang kalau kalian mau pakai mode 8K, pastikan bahwa kalian menggunakan gimbal atau tentunya tripod. Ya, tentunya mode 4K ini akan sangat membantu para konten kreator kalau pada saat nge-shoot, jadi bisa nge-shoot di 8K, lalu bisa crop ke 4K atau ke 1080p tanpa masalah yang berarti, tanpa kehilangan detail tentunya ya. Satu hal lagi yang cukup menarik, kita bisa lihat bahwa setelah beberapa kali update, S20 Ultra ini autofokusnya untuk continue sudah cukup oke ya. Sudah cukup oke, menarik sekali nih. Bisa fokus dari jauh ke dekat dengan cukup akurat dan cukup cepat. Ya, merekam dengan 8K 24 yang memang mungkin bukan untuk semua orang. Kalau mau diedit kalian butuh perangkat yang lumayan kenceng dan tentu harganya tidak bisa murah-murah amat ya. Nggak semua orang bisa punya akses ke situ. Tapi setidaknya yang saya sangat hargai sekali adalah Samsung sudah membawa 8K 24, sebuah teknologi yang akan jadi mainstream di masa depan di saat ini.